Namun saat ini untuk polusi, ini kan untuk menurunkan hujan itu kan perlu awan. Dari citra satelit itu terlihat di atas wilayah Indonesia, terutama dari Katulistiwa ke selatan, itu hitam. Artinya tidak ada awan. Tidak ada awan. Okay. Nah, artinya yang mau disemai itu tidak ada. Yang mau disemai tidak ada. Sehingga artinya kan tidak bisa turun hujan. Ya. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di podcast Bisnis Indonesia. Dan di episode kali ini kita akan berbincang mengenai situasi terkini dan juga update situasi terkini juga tentang mungkin Sobat Bisnis merasakan beberapa minggu terakhir, beberapa minggu ke belakang cuaca di sekitar Jabodetabek terutama ya cukup panas, dan juga beberapa minggu lalu juga disebut-sebut kualitas udara di Jakarta juga bisa dibilang salah satu yang terburuk di dunia. Apakah ada pengaruhnya juga dengan cuaca panas tersebut? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lengkapnya lagi mengenai update cuaca di Jakarta, di ibu kota nih. Dan kita sudah berada di kantor BMKG. Kalau Sobat Bisnis lihat di belakang, sudah terlihat ada layar-layar dan juga visual mengenai cuaca di Indonesia dalam beberapa bulan ke depan dan juga terupdate ya. Dan sekarang saya juga sudah bersama dengan Ibu Dwi Korita Karnawati. Beliau adalah Kepala BMKG. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah Mas. Semoga Anda juga baik. Baik juga Bu. Nah Bu, kalau kita bicara soal musim kemarau dalam beberapa bulan kebelakangan, juga masyarakat mungkin di Jabodetabek sudah merasakan panasnya agak sedikit beda nih Bu dari beberapa tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya untuk di Pulau Jawa sendiri diproyeksi musim kemarau ini hingga kapan, dan sebenarnya apa yang menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya Bu, musim kemarau tahun ini? Ya, pembeda musim kemarau tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya, terutama selama 3 tahun berturut-turut sebelumnya, bandingkan tahun 2020, 2021, 2022, musim kemarau kali ini adalah musim kemarau yang dipengaruhi oleh terjadinya El Nino di Samudra Pasifik dan terjadinya Indian Ocean Dipole positif di Samudra Hindia. Dua fenomena global itu berdampak pada pengurangan curah hujan di wilayah Indonesia di musim kemarau ini, sehingga kemaraunya lebih kering dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Dan kalau misalkan kita bicara soal prediksi Bu, ini sampai kapan sih Bu untuk kemarau keringnya di tahun ini Bu? Secara umum sebagian besar berakhirnya tuh kan saat awal musim hujan. Nah, ini sebagian besar dari data ini terlihat di awal musim hujan. Ya, bulan November itu sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim hujan di awal. Nah, sebagian lagi yang coklat itu Desember, itu kan berarti terlambat ya. November itu pun juga sudah mundur dari biasanya. Namun ada beberapa yang hijau ini dimulai sebelum November ya, tapi itu jumlahnya jauh lebih sedikit ya. Hanya 69 zona musim plus 24 ya, sekitar 90 zona musim itu. Jadi tidak bersamaan. Ini yang mulai November itu di Sumatera Selatan, Lampung, sebagian besar Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan seterusnya. Ini jadi sebagian besar. Nah, yang terlambat itu Jawa Timur bagian utara, sebagian besar NTB. Sebetulnya November itu pun juga terlambat ya. Tapi yang Desember itu baru Jawa Timur, Desember itu Jawa Timur bagian utara, sebagian besar NTB, sebagian besar NTT, sebagian besar Sulawesi Tenggara dan Maluku. Yang lebih awal itu di bulan Oktober ini Jambi, Sumatera Selatan, sebagian Jawa Tengah dan sebagian dari Kalimantan. Demikian. Kemudian kalau mungkin musim penghujannya masih agak cukup lama ya Bu dari sekarang ya.
Apa yang kira-kira perlu diwaspadai masyarakat, Bu, di musim kemarau yang berbeda ini dari tahun-tahun sebelumnya? Nah, selain polusi, jelas polusi sudah semuanya tahu ya. Mudah terbakar. Lahan itu mudah terbakar. Jadi jangan sekali-kali berusaha untuk ya menyulut rokok atau menyulut api atau sengaja membakar. Ini bahkan tidak dibakar pun bisa terbakar sendiri karena ranting-ranting itu bergesekan tertiup angin ya. Sehingga yang harus diwaspadai, jagalah lingkungan agar tidak mudah terbakar. Benar-benar kalau sudah terbakar itu akan sulit dikendalikan, apalagi di lahan gambut. Juga hemat air, karena air ini sesuai dengan hasil prediksi di puncak musim kemarau saat ini itu semakin langka. Tentunya jadi sanitasi kebersihan akan terganggu juga. Kalau air sulit kan kebersihan juga akan juga sulit untuk dikendalikan, diwujudkan seperti itu. Selain polusi juga semakin meningkat karena pencucian. Biasanya kalau ada hujan, polutan itu mudah tercuci ya. Atau ada angin, tertiup angin. Sekarang kadang-kadang anginnya juga stagnan, calm ya, tidak kencang itu, sehingga polutan itu seakan-akan terjebak di situ. Apalagi ada lapisan inversi yang menahan polusi ini untuk naik gitu ya, sehingga terkungkung di suatu lokasi, tidak ada hujan. Nah, akan semakin terasa pekatnya polusi itu. Kemudian kalau kita bicara soal polusi beberapa waktu ke belakang, sempat ada perbincangan juga, Bu, mengenai upaya-upaya menanggulangi polusi, salah satunya hujan buatan. Nah, kalau dari BMKG sendiri sudah seperti apa dan apakah upaya tersebut sudah berjalan, Bu, untuk hujan buatan itu? Karena mungkin banyak pertanyaan juga dari masyarakat, hujan buatan itu seperti apa gitu, apa yang bisa dirasakan masyarakat gitu, Bu? Nah, hujan buatan itu memang BMKG terlibat untuk melakukan operasional teknologi modifikasi cuaca, penerapan teknologi modifikasi cuaca. Jadi sebenarnya itu merupakan suatu upaya. Teknologinya macam-macam, tapi yang dilakukan di Indonesia terutama oleh BMKG, BRIN, BNPB, TNI AU itu adalah teknologi dengan menebar garam NaCl ke awan yang memaksa atau istilahnya menyemai awan. Awan yang harusnya belum siap turun hujan untuk hujan itu dikarbit, disemai, dipercepat agar segera turun hujan. Dan kapan mulai menyemainya itu harus diperhitungkan agar saat turun itu sesuai pada lokasi yang ditarget. Jadi misalnya untuk mengisi waduk, jadi saat awan itu masih berada di atas waduk, disemai agar turunnya ke waduk. Atau agar di suatu lokasi tidak kena hujan, nah agar tidak ada bencana di situ, dipaksa awan itu disemai agar turunnya tidak di lokasi yang potensi bencana, tapi di laut atau di tempat yang aman. Jadi prinsipnya salah satu teknologi dengan garam itu seperti itu. Namun saat ini untuk polusi, ini kan untuk menurunkan hujan itu kan perlu awan. Saat ini nggak ada ya citra satelitnya. Nah, dari citra satelit itu terlihat di atas wilayah Indonesia, terutama dari Katulistiwa ke selatan, itu hitam. Artinya tidak ada awan. Tidak ada awan. Nah, artinya yang mau disemai itu tidak ada. Yang mau disemai tidak ada. Sehingga artinya kan tidak bisa turun hujan, ya kan? Padahal kita butuh untuk mencuci polutan. Sehingga teman-teman dari BMKG ini bersama BRIN dan juga BNPB dan TNI Angkatan Udara itu membawa air berliter-liter air ke atas dengan pesawat, kemudian disemprotkan kayak penyemprot hama itu. Jadi membuat kabut air. Nah, kabut ini yang diharapkan untuk mencuci polusi tadi. Itu salah satu. Nah, ini kelihatan hitam sekali kan? Itu wilayah Indonesia ini. Yang ada awannya tuh Kalimantan, Sulawesi sebagian, lalu mana? Jadi kelihatan hitam. Yang hitam itu artinya bersih, tidak ada awannya. Sumatera bagian utara, Aceh itu masih ada. Awan-awannya kan yang orange hijau.
Kalimantan terutama ini sebagian besar Kalimantan yang nggak ada awan. Ini bersih, jadi yang bersih itu nggak ada awan, nggak ada hujan. Sehingga kami melakukan TMC dengan metode yang berbeda. Jadi water spray, water spray ya dengan ini mist spray disemprotkan di langit itu untuk mencuci. Selain itu Gubernur DKI mengerahkan gedung-gedung untuk memasang mist generator, yaitu konsepnya sama, menyemprotkan kabut itu ya, air ini agar mencuci udara di sekitar gedung tadi. Seperti itu. Dan sebetulnya antisipasi karena kita sudah tahu El Nino itu sejak bulan Januari ya, akan terjadi El Nino sekitar bulan Juli, itu sudah disiapkan dengan TMC itu sejak bulan Februari. Terus dilakukan sampai hari ini yang masih ada awan ini, kita lakukan TMC, masih dilakukan. Nah kalau yang tidak ada awan dengan mist itu. Jadi sebenarnya persiapannya itu sudah berbulan-bulan sebelumnya. Terutama untuk mencegah kebakaran itu. Jadi saat masih ada hujan, masih ada awan, lahan-lahan yang biasanya terbakar atau lahan gambut itu disemai awan-awannya agar turun hujan, agar membasahi gambut sehingga air itu meresap di bawah lahan gambut sehingga muka air tanah yang tadinya dalam itu bisa berangsur-angsur naik dekat permukaan, berarti gambutnya basah. Basah lagi. Kalau basah itu nanti musim kemarau diharapkan tidak terlalu kering, karena udah dipenuhin sebelum kemarau gitu. Konsep itu memenuhi tandon-tandon air baik yang di gambut dan di waduk. Nah ini kalau tidak terlalu kering di musim kemarau, mau turun pun turunnya nggak terlalu jauh karena awal starting point-nya juga dekat permukaan dan itu diharapkan akan lebih sulit terbakar. Dan terbukti di sebagian wilayah provinsi yang rawan terbakar, jumlah titik panasnya itu jauh berkurang daripada kejadian tahun 2019. Berarti kan artinya di tahun ini sendiri sudah ada peringatan-peringatan ya Bu ya sebelumnya dengan cuaca El Nino dan juga cuaca panas ini, dan kemudian apakah dampak-dampaknya sudah mulai terasa Bu ya untuk beberapa wilayah yang bisa dibilang panas luar biasa itu tadi Bu? Apakah kemudian dari BMKG juga adakah mitigasinya Bu untuk daerah-daerah yang tadi terutama yang sudah terkena panas luar biasa ini Bu? Iya, jadi istilahnya mitigasi itu dikerjakan gotong royong ya. BMKG tugasnya memberikan peringatan dininya. Jadi kapan lahan ini diprediksi mulai rawan terbakar, itu ada petanya. Kalau misal ditayangkan mulai rawan terbakar 3 hari sebelumnya sampai 6 hari sebelumnya, itu ada petanya, dan di lokasi mana saja, di kabupaten apa saja, itu bisa ketahuan karena itu sudah sekian hari tidak mengalami hujan. Nah, dan jika dia akan mudah terbakar itu kapannya dan di mananya. Dan itu kita sampaikan langsung ke pemerintah daerah dan disitulah dilanjutkan oleh namanya gotong royong oleh pihak pemerintah daerah dengan tim di lapangan untuk menjaga jangan sampai ada orang membakar di situ. Jadi biar tidak terjadi kebakaran. Dan juga teman-teman BMKG juga memprediksi kira-kira dalam waktu 3 hari ke depan itu bisa terjadi sebaran kabut asap. Misalnya dari wilayah Kalimantan Barat ke Malaysia. Belum terjadi, tapi sudah bisa dihitung. Kalau di sini terjadi titik panas, di suatu wilayah di Kalimantan Barat terjadi titik panas, dimodelkan, dihitung secara matematis dengan memperhatikan kecepatan dan arah angin, maka panas ini atau kalau itu terbakar benar-benar jadi api, itu akan menjadi transboundary haze atau kabut asap yang melintasi batas. Dan itu di darat kami segera sampaikan ke Ibu Menteri LHK, menggerakkan pasukannya dan tim yang di darat untuk mencegah area situ dijaga biar jangan sampai itu terjadi terbakar, dan kalau terbakar pun jangan sampai merembet ke sana. Artinya koordinasi antar lembaga dan kementerian
sudah dilakukan. Sejak kapan Bu untuk menghadapi El Nino ini Bu? Persiapannya? Kalau koordinasinya persiapannya sebetulnya dengan KLHK, dengan PUPR itu sebetulnya akhir tahun lalu. Oh, sudah cukup lama ini. Sudah cukup lama ya, akhir tahun lalu. Bahkan kita mulai beroperasi juga Februari. Itu sudah mulai terjun ke lapangan. Karena Februari itu di Riau, Provinsi Riau itu sudah mengalami kering lebih dahulu. Ya. 2 kali mengalami kering, 2 kali musim kemarau. Itu jadi semacam itu kurang lebihnya, dan insya Allah dari data itu jumlah titik panasnya relatif dapat lebih ditekan, dikurangi dibandingkan tahun 2019. Tapi ini kan kondisi di bulan September ini, artinya apakah El Nino-nya sudah berdampak langsung ke Indonesia atau masih akan berlanjut lagi Bu sampai Oktober nanti? Sudah dimulai sekitar Juli. Oh, sudah sejak Juli? Ya, dan akan berlanjut bahkan hingga, coba indeksnya Mas, tahun depan awal tahun. Oh. Kalau nggak salah sampai Januari Februari itu masih. Nanti indeksnya tuh ada, akan terjadi berlanjut. Namun kita diuntungkan November tadi sudah mulai hujan. Sudah mulai hujan ya. Jadi pengaruh El Nino itu menjadi seakan-akan terkalahkan dengan hujan. Nah, ini prediksi El Nino. Saya boleh berdiri? Boleh Bu. Ya. Nah, yang biru ini hasil prediksi. Jadi caranya memprediksi ini ada waktu ya. Ini misalnya sekarang sini ya, September, Oktober, November tahun 2003. Nah, kita lihat nih biru di sana. El Nino-nya masih moderat nih. Nah, di situ ya masih moderat. El Nino-nya kan dimulai sejak Juni-Juli nih. Juli ya. Nih, lemah. Tapi meningkat jadi moderat mulai September. Juli, Agustus, September semakin meningkat, puncaknya ya. Ya. Ini mulai turun setelah September, Oktober ini mulai turun ya. Turun terus. Nah, ini sampai bulan apa? Februari, Maret, April. Oh. Ini lemah. Moderatnya berakhir sekitar bulan Februari. Nah, jadi sampai Maret April itu masih El Nino. Diuntungkan November ada hujan. Jadi yang harusnya kita kekurangan curah hujan, tapi mendapat pasokan di bulan November itu, anginnya sudah bertiup dari Asia yang membawa uap-uap air. Nah, jadi karena ada hujan, insya Allah keringnya ini pengaruhnya menjadi kalah dengan berkurang musim hujan. Ya. Kalau sekarang itu parahnya, pas musim kemarau itu memang lazimnya hujannya jarang. Ya. Diperparah dengan El Nino. Jadi Semakin saling menguatkan. Apalagi tidak hanya El Nino, di Indian Ocean terjadi Indian Ocean Dipole Positive. Itu pengaruhnya sama ke Indonesia, adalah curah hujannya menjadi rendah. Orang sudah tidak ada hujan di musim kemarau, dipaksa curah hujannya rendah, kan semakin habis. Ya. Tadi awannya semakin nggak ada. Itu semacam Awannya itu. Nah, ini titik panas ini bisa kita deteksi sehingga bisa dihitung kapan kira-kira kalau terjadi api jadi terbakarnya kapan, dan asapnya itu dari arah angin itu akan terdeteksi akan bergerak ke arah mana. Dan BMKG ini mengawasi tidak hanya Indonesia, tetapi seluruh ASEAN. Kita ini ada data ASEAN-nya, coba Mas punya nggak data ASEAN-nya? Kita artinya saling membantu backup juga ya Bu untuk negara-negara lain. Iya. Jadi kita ikut ya. Itu kan di Malaysia kelihatan itu. Iya. Hijau-hijau titik itu. Merah itu juga ada di Malaysia itu. Kan? Terus mungkin Vietnam, Thailand nggak kelihatan, yang kelihatan Malaysia. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya kita punya peta yang lebih luas lagi, cuma nggak ditayangkan aja. Begitu kira-kira mitigasinya itu sebetulnya sudah bertahun-tahun itu yang kita lakukan, tapi terus selalu kita tingkatkan intensitas daya prediksi, daya analitis kita, dan daya sinerginya ini harus lebih strong, lebih kuat gitu. Karena mungkin juga ditambah tadi cuacanya panas ditambah dengan El Nino. Dan Indian Ocean Dipole, jadi semakin menguat. Kemudian Bu, kan tadi kita sudah bicara tentang musim kemarau. November nanti kita masuk ke musim penghujan. Untuk
menuju 2024 ini seperti apa Bu? Dari BMKG sendiri melihat curah hujannya, apakah seperti tahun-tahun sebelumnya atau mungkin lebih ekstrim lagi Bu? Karena kan ketika musim penghujan otomatis ada kewaspadaan cuaca banjir di wilayah Jakarta terutama ya Bu ya. Nah, memang secara umum mungkin bisa ditayangkan sifat hujan dan ini sifat hujan ya berarti. Jadi sebagian besar diprediksi hujan bulanan itu normal sesuai dengan rata-rata klimatologisnya. Jadi rata-rata hujan bulanan selama 30 tahun terakhir sebagian besar normal. Tapi ada sebagian kecil wilayah yang hujannya itu lebih rendah dari normalnya. Dan ada sebagian wilayah lagi yang hujannya lebih lebat dari normalnya. Nah, itu petanya itu sebetulnya ada. Petanya sebetulnya ada, bisa ditunjukkan di situ. Nah, ini prediksi awal. Ini awal musim hujan. Ini tidak bersamaan, sebagian besar di bulan November. Sekarang sifat hujannya, Mas, ada sifat hujannya. Biar ini masih awal musim hujan. Nah, sifat hujan 80,9% ini normal. Yang normal di mana saja yang kuning ini. Ini kurang lebih sama normal dengan rata-rata 30 tahun terakhir segitu rata-ratanya. Jadi tidak lebih lebat, tidak lebih kering. Tetapi yang coklat 9,2%, ini sebagian dari Nusa Tenggara Timur dan juga sebagian dari terutama sebagian dari Nusa Tenggara Timur ini di bawah normalnya. Artinya lebih sedikit dari biasanya, dan 9,9% yang hijau itu di Sulawesi, sebagian kecil Sulawesi dan sebagian dari Sumatera itu lebih lebat ya, di atas normalnya. Jadi semacam itu. Ini secara spasial per provinsi. Nah, kami juga menyiapkan nanti per kabupaten. Nah, itu ada di website ya, bisa dilihat kabupaten mana saja gitu ya. Nah, kemudian nanti juga ada perkiraan harian. Jadi kira-kira perakiraan yang ini kan masih jauh ya. Ya. Nanti sampai diturunkan sampai 3 hari sebelumnya atau sehari sebelumnya cuacanya akan seperti apa. Nah kemudian karena kan menuju awal tahun biasanya ada kekhawatiran yang biasa curah hujannya meningkat dan sebagainya. Biasanya di Januari, Februari gitu ya. Puncaknya di Januari, Februari itu puncaknya. Iya, biasanya di Januari, Februari. Betul. Kemudian antisipasi apa nih Bu yang harus dilakukan masyarakat? Padahal kan tapi sebenarnya untuk kalau melihat dari prediksinya ini nggak begitu jauh ya dari normal ya Bu ya. Artinya kalau kita lihat di petanya ini sebagian besar normal dan malah ada yang di bawah normal untuk wilayah DKI Jakarta sendiri gitu Bu. Artinya antisipasinya ya nggak perlu terlalu gimana gitu Bu atau gimana Bu? Ini yang kita harus hati-hati. Memang kalau kita lihat dari skala bulanan kayaknya baik-baik saja. Oh, oke. Tapi masyarakat harus memperhatikan skala mingguan dan harian. Normal dari segi 1 bulan, tapi bisa saja curah hujan normal yang 1 bulan itu turun hanya dalam 1 hari. Oh. Itu terjadi di bulan Januari tahun 2020. Oh, yang luar biasa ya. Di mana-mana banjir. Jadi kalau dilihat dari sini masih kurang tajam. Nanti kami akan memberikan peringatan dini sebulan sebelumnya. Sampai 10 hari sebelum. Jadi peringatan dini itu diulang-ulang berkali-kali. Ini beberapa bulan. Ini kan perakiraan musim. Jadi semacam early warning yang beberapa bulan. Tapi nanti setiap 10 harian kami akan memberikan update 10 harian. Jadi akan lebih kelihatan dalam 10 hari ke depan wilayah mana yang kira-kira perlu diwaspadai. Lalu setiap 7 harian. Lalu diulangi setiap 3 harian dan setiap hari. Itu dan nanti sampai setiap 30 menit. Ini
prediksi peringatan dini cuaca ekstrim. Nah, jadi masyarakat dimohon untuk mengikuti perkembangan ini. Jangan hanya lihat, oh ini normal, kebanyakan normal, oke. Tapi yang normal itu bisa turun hanya 1 hari. Jadi namanya bisa jadi bencana hidrometeorologi. Dan seandainya hujannya tidak lebat pun, katakan hujannya sedang ya, hanya 30 mm per 24 jam. Cuma bukan hujan lebat. Itu pun fakta bisa menjadikan bencana. Karena lahannya saat ini udah banyak yang rusak. Yang harusnya tidak masalah menjadi bermasalah. Jadi tetap masyarakat perlu waspada, ada peringatan dini yang akan disampaikan berkali-kali. Seperti itu. Dan jangan merusak lingkungan. Kalau sampah-sampah menyumbat saluran itu ya. Sekarang mumpun kering, saluran-saluran itu dibersihkan ya. Ini untuk nanti kalau hujan tiba-tiba hujan sebulan turun sehari kan udah bersih salurannya kan. Iya, semoga seperti itu. Jaga lingkungan dan terus mengupdate informasi cuaca dan iklim dari BMKG. Kalau tadi ketika antisipasi El Nino sudah dilakukan dari tahun sebelumnya, Bu. Lalu untuk musim penghujan di Januari Februari nanti sudah sejauh mana Bu koordinasi dengan kementerian lembaga terkait dan antisipasi untuk kejadian-kejadian dan juga bencana-bencana di musim penghujan nanti Bu? Karena kan mengingat Indonesia banyak juga wilayah rawan longsor dan lain sebagainya gitu Bu saat musim hujan. Ya. Jadi kami selalu memberikan update informasi ini ke pemerintah daerah agar pemerintah daerah bersiap sebelumnya dan juga ke kementerian lembaga yang terkait, misalnya ke PUPR, ke Kementerian Pertanian, ke Kementerian Lingkungan Hidup, ke BNPB, ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu kami informasikan. Tugas BMKG itu adalah memberikan informasi sedini mungkin agar dengan informasi itu dapat disusun perencanaan untuk kesiapsiagaan seperti itu. Jadi koordinasinya semacam itu. Terus kita update pengulangan itu konteksnya adalah untuk update perkembangan kondisi yang bisa lebih buruk, bisa lebih baik, atau bisa sama saja. Karena tadi perubahannya bisa dinamis per hari sekali. ya. Perharian. Iya, benar. Karena kenapa bisa dinamis? Indonesia ini wilayahnya antara 2 samudra, 2 benua. Dan masing-masing itu memberikan pengaruh. Dari Samudra Pasifik ada pengaruhnya, dari Samudra Hindia ada pengaruhnya, dari Asia waktu terjadi hujan lebat ekstrim tahun 2020 di bulan Januari itu kan sebenarnya sudah dideteksi kurang lebih seminggu sebelumnya, terdeteksi akan masuk seruak udara dingin dari dataran tinggi Tibet di Asia. Dan itu sudah disampaikan, ada peringatan dini juga. Itu akan terjadi hujan lebat di wilayah Indonesia bagian barat itu ya. Karena seruakannya kan akan menuju ke sana. Itu udah terbaca. Nah, ini kan bisa seketika yang harusnya normal kan bisa menjadi sangat lebat seperti itu, dan tiba-tiba bisa saja lewat arak-arakan kumpulan awan hujan yang masif bergerak dari timur Afrika di sepanjang Khatulistiwa di samudra ini, di Samudra Hindia, bergerak berarak-arakan. Ini biasanya ini kan menujunya Samudra Pasifik, tapi karena Indonesia berada di antaranya ya kelewatan. Jadi tiba-tiba ada hujan lebat. Seperti itu. Karena dilalui tadi. Iya, seperti itu. Jadi dinamikanya banyak dipengaruhi oleh 2 samudra dan 2 benua tadi. Dan dinamika lokal juga. Gelombang atmosfer di Khatulistiwa ini juga mempunyai dinamika yang bisa meningkatkan pembentukan awan hujan. Seperti itu. Mungkin yang terakhir Ibu nih, apa pesan Ibu dari BMKG nih Bu nih untuk masyarakat, terutama mengantisipasi kemarau yang masih panjang, terus juga mengantisipasi musim penghujan di Desember, Januari, Februari nanti, apa yang perlu dilakukan minimal di lingkungannya dulu Bu? Di Indonesia ya? Ya, di Indonesia untuk masyarakat juga Bu. Iya, pertama ini karena masih musim kemarau dan ini diprediksi akan berlanjut di sebagian wilayah Indonesia sampai akhir Oktober ya.
Jadi hematlah air agar kita tidak kekurangan air. Kemudian juga jangan sampai membakar. Percikan pun bisa jadi api yang besar karena lahannya itu cuacanya Panas. ini panas dan kering. Jadi memang kalau nggak dibakar pun bisa rentan terbakar itu, ranting bergesek, apalagi dibakar. Terutama itu. Dan karena polusi ya, gunakan masker ya kalau memang harus berada di tempat ini. Kita bisa lihat langitnya ini apakah biru atau enggak ya. Nah ini bisa kita lihat. Meskipun saat ini kan kondisinya semakin membaik ya. Dengan upaya-upaya tadi itu semakin membaik. Tapi tetap harus kita juga di saat ini karena polusi tinggi, kurangilah kendaraan pribadi, kendaraan berbahan bakar fosil pribadi. Lebih banyak naik kendaraan umum ya, kan sudah banyak kendaraan umum yang nyaman. Seperti itu di musim kemarau. Nanti kalau untuk musim hujan, ini mumpung kemarau, bersihkanlah lingkungan, sampah-sampah dibersihkan tapi jangan dibakar ya. Agar nanti kalau hujan itu salurannya udah lancar, seperti itu. Jaga lingkungan, jangan merusak lingkungan karena hujan yang tidak lebat pun bisa mengakibatkan banjir bandang, longsor karena lingkungannya memang sudah rusak. Seperti itu. Demikian. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, untuk terima ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga untuk Sobat Bisnis, semoga bisa menambah wawasan Sobat Bisnis juga untuk berjaga-jaga ya, dan juga mengantisipasi apa yang terjadi selama musim kemarau ini, terus juga musim penghujan nanti, dan semoga bermanfaat juga untuk Sobat Bisnis untuk mengantisipasi berbagai macam hal di musim kemarau ini sampai November, dan musim hujan ini nanti baru mulai November ya. Terima kasih sekali lagi Bu Dukarita untuk ngobrol-ngobrolnya. Ya. Terima kasih juga untuk Sobat Bisnis yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya.